Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Julian Claresta dengan nomor NPM 23170510002 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis 2 AI saya. Nah, karena NPM saya genap, maka saya menggunakan metode backward chaining. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu backward chaining. Nah, backward chaining ini adalah pendekatan berbasis tujuan. Nah, proses ini dimulai dari hipotesis atau tujuan yang ingin dicapai, lalu bergerak mundur untuk menentukan apakah fakta yang ada mendukung tujuan tersebut. Baiklah, lanjut lagi. Di sini terdapat instruksi di mana kita disuruh untuk membuat studi kasus sistem pakar dengan komponen sistem pakarnya itu ada 2, yaitu 5 fakta awal atau knowledge base dan 6 aturan if then. Baiklah, kita lanjut aja. Baiklah, pertama-tama kita bahas dulu studi kasusnya. Nah, sistem pakar ini nanti bertujuan untuk menentukan apakah seorang siswa layak mendapatkan beasiswa berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik. Ini adalah aplikasi di bidang akademik, dan nanti kita akan menggunakan backward chaining, yaitu pendekatan yang berfokus pada tujuan untuk memverifikasi kelayakan apakah siswa tersebut layak mendapatkan beasiswa atau tidak. Nah, kita lanjut aja. Di sini terdapat 5 fakta atau knowledge base. Yang pertama itu adalah fakta pertama. Apakah nilai rata-rata siswa tersebut itu lebih dari 85? Kemudian fakta kedua, apakah siswa tersebut aktif di organisasi sekolah? Kemudian fakta ketiga adalah apakah siswa tersebut memiliki prestasi non-akademik? Contohnya itu seperti lomba. Nah, kemudian fakta keempat, apakah siswa itu tidak pernah melanggar tata tertib? Kemudian yang fakta terakhir adalah apakah siswa itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, dari fakta-fakta ini tidak diasumsikan di awal, melainkan akan diverifikasi dengan memeriksa data siswa selama proses backward chaining. Nah, nanti setiap fakta ini itu bisa benar atau salah berdasarkan data tersebut. Kita lanjut. Di sini terdapat 6 aturan if then, di mana untuk aturan pertama itu adalah jika nilai rata-rata siswa tersebut itu lebih dari 85 dan tidak melanggar tata tertib, maka dia memiliki prestasi akademik yang baik. Nah, kemudian untuk aturan kedua, jika siswa tersebut aktif di organisasi dan memiliki prestasi non-akademik, maka dia memiliki keaktifan yang baik. Kemudian untuk aturan ketiga, jika prestasi akademiknya baik dan memiliki keaktifan yang baik, maka kandidat beasiswa itu potensial. Kemudian aturan keempat, jika berasal dari keluarga yang kurang mampu dan prestasi akademiknya baik, maka dia memenuhi kriteria sosial. Kemudian aturan kelima itu adalah jika kandidat beasiswa potensial dan memenuhi kriteria sosial, maka nanti dia layak mendapatkan beasiswa. Nah, kemudian aturan terakhir ini adalah jika nilai rata-ratanya itu di atas dari 85 dan dia itu juga merupakan aktif di organisasi, maka nanti dia memiliki potensi kepemimpinan. Nah, dari aturan-aturan ini menghubungkan fakta ke kesimpulan sementara hingga akhirnya mencapai keputusan kelayakan beasiswa, yaitu aturan kelima ini. Nah, untuk aturan 6 itu hanya untuk tambahan aja untuk memperkaya sistem, tetapi tidak digunakan langsung dalam jalur utama contoh di studi kasus ini. Lanjut, kita ke proses backward chaining. Nah, backward chaining ini kan dimulai dari hipotesis. Dalam kasus ini
siswa ini apakah dia layak mendapatkan beasiswa atau tidak. Dan itu nanti akan karena dia backward chaining, jadi dia akan menggunakan alurnya tuh bekerja mundur untuk memverifikasi apakah semua syarat tersebut terpenuhi. Nah, langkah pertama itu kita memiliki tujuan dulu, yaitu membuktikan layak mendapatkan beasiswa, yaitu aturan kelima ini. Nah, untuk membuktikan apakah dia layak mendapatkan beasiswa, aturan kelima, maka kita harus ngejabarin dulu aturan 5-nya. Pada aturan 5 itu dia jika kandidat beasiswa potensial dan memenuhi kriteria sosial, maka dia layak mendapatkan beasiswa. Maka untuk orang yang siswa yang mendapatkan beasiswa, dia itu harus beasiswa potensial dan memenuhi kriteria sosial. Nah, beasiswa potensial tuh didapat dari aturan ketiga, yaitu jika prestasi akademiknya baik dan keaktifan baik, maka dia kandidatnya beasiswa potensial dan memenuhi kriteria sosial. Nah, kriteria sosial itu adalah aturan 4, yaitu jika dia berasal dari keluarga kurang mampu dan prestasi akademiknya baik, maka dia layak mendapatkan beasiswa. Maka nanti aturan 5 ini dia membutuhkan dua aturan, yaitu aturan ketiga dan juga aturan 4. Nah, kemudian kita cek dulu nih pertama untuk kandidat beasiswa potensial, yaitu aturan ketiga. Aturan ketiga ini dia jika prestasi akademiknya baik dan keaktifannya juga baik. Nah, untuk prestasi akademik yang baik itu ada di aturan pertama, yaitu jika nilai rata-ratanya di atas 85 dan dia tidak melanggar tata tertib. Nah, kemudian kita lanjut cari yang namanya keaktifannya baik, yaitu ada di aturan kedua, yaitu jika dia aktif di organisasi dan memiliki prestasi non-akademik seperti lomba, maka dia keaktifannya baik. Maka pada aturan ketiga nanti dia itu membutuhkan dua aturan, yaitu prestasi akademiknya baik, aturan pertama, dan keaktifannya baik, yaitu aturan kedua. Lanjut untuk langkah ketiga. Langkah ketiga ini kita mencari yang tadi, aturan keempat. Nah, aturan 4 ini apa sih? Yaitu jika dia berasal dari keluarga kurang mampu dan prestasi akademiknya baik, maka dia memenuhi kriteria sosial. Nah, sebelumnya karena ini terdapat berasal dari keluarga yang kurang mampu, itu merupakan fakta awal atau fakta langsung yang memang langsung diverifikasi, bukan diturunkan dari aturan lain, makanya nanti dia langsung aja. Maka kalau ini sudah merupakan fakta, maka kita lanjut ke prestasi akademiknya baik. Nah, prestasi akademiknya baik itu ada di aturan 1. Maka nanti untuk aturan 4 dia hanya satu aturan saja, yaitu dia membutuhkan prestasi akademik yang baik, yaitu aturan 1. Nah, kemudian kita karena sudah menjabarkan, kita jabarin lagi untuk aturan yang belum dijabarkan, yaitu aturan 1. Aturan 1 itu dia membutuhkan siswa yang memiliki nilai rata-rata di atas 85 dan tidak melanggar tata tertib. Maka nanti untuk aturan 1 dia itu membutuhkan nilai rata-rata di atas 85 dan tidak melanggar tata tertib. Nah, kemudian untuk aturan kedua yang belum dideskripsikan, untuk aturan 2 ini jika dia siswanya aktif di organisasi dan memiliki prestasi non-akademik, maka nanti dia akan menjadi siswa yang memiliki keaktifan baik. Nah, kemudian langkah ke-6 itu adalah verifikasi fakta dengan data siswanya. Baiklah, lanjut. Di sini terdapat skenario di mana di sini data siswanya nilai rata-ratanya itu di atas 85. Kemudian dia juga aktif di organisasi, kemudian dia mempunyai prestasi non-akademik dan dia tidak melanggar tata tertib dan dia merupakan keluarga yang kurang mampu. Nah, untuk skenario itu kita lanjut ke langkah backward chaining-nya. Pada aturan 5,
kan tadi kan dia memiliki dua aturan, yaitu aturan 3 dan 4. Maka nanti kita periksa apakah siswa tersebut layak mendapatkan beasiswa, maka nanti dia membutuhkan aturan 3 dan aturan 4. Baiklah, lanjut ke aturan ketiga. Aturan ketiga ini adalah kandidat beasiswa potensial. Nah, karena beasiswa potensial itu dia membutuhkan dua aturan, yaitu dia membutuhkan aturan 1 sama aturan kedua. Maka kita cek dulu untuk aturan pertama, apakah nilainya itu merupakan di atas dari 85. Karena ini benar, maka dia masuk ke memiliki prestasi akademik yang baik dan tidak melanggar tata tertib. Apakah dia tidak melanggar tata tertib? Di sini jawabnya benar, maka dia merupakan siswa yang memiliki prestasi akademik yang baik karena dia nilainya di atas dari 85 dan tidak melanggar tata tertib. Lanjut kita untuk ke aturan kedua. Aturan kedua ini adalah keaktifannya baik. Nah, apakah dia aktif di organisasi? Karena di sini dia aktif di organisasi, maka dia benar. Dan apakah dia merupakan prestasi non akademik? Karena di sini dia benar, maka dia merupakan siswa yang memiliki keaktifan baik karena dia aktif di organisasi dan juga merupakan prestasi non akademik. Nah, lanjut untuk aturan keempat, yaitu yang atas ini tadi, apakah dia memenuhi kriteria sosial? Nah, karena tadi keluarga kurang mampunya itu iya, maka dia benar bahwa dia adalah masuk ke salah satu syarat kriteria sosial. Dan untuk aturan 1, karena dia tadi udah dicek benar, maka siswa ini juga merupakan siswa yang memenuhi kriteria sosial. Nah, kemudian untuk aturan terakhir, aturan 5, balik lagi, apakah siswa ini layak mendapatkan beasiswa? Karena aturan 3 itu benar dan juga aturan 4 ini benar, maka nanti siswa ini akan layak mendapatkan beasiswa. Nah, kemudian jika salah satu fakta tersebut ada yang salah, misalnya siswanya ini tidak aktif di organisasi, maka nanti aturan kedua ini kan akan salah. Nah, nanti itu membuat aturan kalau misalnya 2 salah, maka nanti aturan ketiga ini juga akan salah dan aturan 5-nya ini akan gagal sehingga siswa itu tidak layak mendapatkan beasiswa. Baiklah, kesimpulan dari sistem PAKAR ini, karena dia menggunakan backward chaining untuk menentukan kelayakan beasiswa secara efisien dengan memeriksa kriteria yang relevan. Nah, sistem ini terarah pada tujuan dan hanya memverifikasi data yang diperlukan sehingga keunggulannya ini dia mudah digunakan. Nah, kemudian dia juga efisien dan kejelasan prosesnya itu terarah. Nah, namun di sini juga dia mempunyai keterbatasan terhadap kriteria sederhana dan bergantung pada keakuratan data. Nah, untuk pengembangannya ini kita bisa menambahkan kriteria lain seperti hasil wawancara atau misalnya rekomendasi guru. Nah, mungkin itu aja untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.